Untuk kesekian kalinya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 2, level 1 COVID-19. Aturan ini kembali diterbitkan guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan, ditambah lagi meningkatnya kasus Omikron di tanah air. Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan di masa PPKM. Sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait pasca terbitnya surat edaran ini? Lonjakan varian baru COVID-19 Omikron masih terus terjadi. Pertanggal 13 Februari 2022 terjadi penambahan 114 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Agama menerbitkan kebijakan terbaru terkait pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di rumah-rumah ibadah. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 2, level 1 COVID-19. Bagaimana implementasi Surat Edaran ini diterapkan di rumah-rumah ibadah? Kemudian sudah sejauh mana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Haji Bambang Mariono. Pak Bambang, terima kasih Pak atas waktu dan untuk program itu Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan juga kami menghadirkan Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri, Pak Abu Sufyan. Pak Abu, terima kasih Pak atas waktu dan untuk program itu Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, kita ke Pak Abu Sufyan terlebih dahulu, Kabag Tata Usaha Kanwil Kepri, Kantor Wilayah Kemenak Kepri. Pak Abu, pada Mei 2020 Menteri Agama pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ya, tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Dan kemudian 4 Februari dikeluarkan SE Nomor 4 Tahun 2022. Apa perbedaan antara kedua surat edaran ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya tidak ada perbedaan jauh antara SE nomor 15 dengan SE 2020 dengan SE nomor 4 tahun 2022. Intinya adalah surat edaran ini adalah untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terutama yang di SE 2022 ini di mana ada varian baru yaitu Omikron yang penyebarannya lebih cepat, maka Kementerian Agama mengeluarkan SE ini dalam rangka memutus mata rantai Omikron ini. Kemudian yang kedua SE 2022 tahun 4 2022 ini intinya adalah untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada masyarakat umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya di tempat ibadahnya masing-masing. Okay. Dan yang ketiga intinya adalah untuk memberikan panduan kepada pemangku kepentingan, terutama pada tempat-tempat ibadah, bagaimana protokol kesehatan di dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah dalam rangka pencegahan COVID-19 untuk memutus mata rantai tadi, terutama menerapkan 5M itu. Jadi itu intinya Pak, tidak ada perbedaan. Iya, tentunya surat edaran ini dikeluarkan untuk memberikan tadi kenyamanan dan juga keamanan ya Pak ya pada umat-umat beragama untuk melaksanakan ibadah. Tentunya diperlukan sosialisasi dan juga penerapan konkret di lapangan. Sejauh ini dari pantauan Kanwil Kemenak Kepri sudah sejauh mana Pak sosialisasi dan juga penerapan diterapkan di rumah-rumah ibadah Pak? Jadi sosialisasi ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada semua pemirsa bahwasanya ada 4 poin di dalam SE 4 nomor 2022 itu. Di antaranya yaitu poin tempat ibadah, poin pengurus dan pengelola tempat ibadah, poin jamaah dan poin sosialisasi. Okay. Jadi tanyakan tentang sosialisasi. Maka sosialisasi ini memang sudah merupakan tanggung jawab Kementerian Agama menyampaikan kepada lembaga-lembaga stakeholder yang ada, terutama stakeholder Kementerian Agama sampai ke tingkat bawah, dari Kemenak sampai KUA, sampai penyuluh, penghulu dan lain sebagainya. Itu menyampaikan kepada rumah-rumah ibadah. Kemudian kepada organisasi kemasyarakatan kita sampaikan bekerjasama dengan MUI, Provinsi Kepulauan Riau, kita sampaikan kepada lembaga-lembaga keagamaan baik Islam, Muslim maupun non Muslim
dalam rangka menyampaikan kepada tempat-tempat ibadah SE ini untuk Dan itu sudah diterapkan. dilakukan oleh Kanwil Kemenak KPRI, ya, Pak? Telah dilaksanakan oleh kami Kementerian KPRI. Oke, apakah sudah sampai kepada pengurus-pengurus rumah ibadah, katakanlah pengurus masjid atau pengurus gereja, pengurus tempat ibadah lainnya, Pak? Ya. Melalui bimbingan masyarakat masing-masing, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, masing-masing kita sudah menyampaikan bahwasanya SE ini sudah kita sampaikan kepada masing-masing rumah ibadah. Namun tentu kita terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Ya. Sejauh Terkait tentang rumah ibadah, bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan dalam rangka PPKM ini sesuai dengan SE 4 2022 tadi. Ya, sudah 10 hari sejak 4 Februari 2022 ya Pak dikeluarkan SE ini. Bagaimana kemudian evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak KPRI, Pak, melihat banyaknya rumah-rumah ibadah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Kemudian evaluasinya seperti apa yang dilakukan? Jadi ini kan kita ini kan besar sekali tantangannya, Pak, di dalam rangka pelaksanaan prokes kesehatan di rumah ibadah. Ya. Saya contohkan di Muslim saja, Pak, di masjid. Jadi kita memang banyak sekali tantangannya. Ada beberapa masjid yang memang melaksanakan ini dengan kesadaran bahwa ini adalah mendukung pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID. Namun ada beberapa masjid yang memang mempunyai pemahaman tersendiri. Okay. Contoh diantaranya adalah memang pengurus itu sudah umpamanya di tempat ibadah. Pengurus masjid itu mulai ibadah itu sudah menyediakan tempat untuk tempat ibadah itu menyediakan prokes kesehatan, umpamanya melakukan penyiapan tempat cuci tangan, kemudian dites suhu tubuh, kemudian ada juga masjid itu sudah menyiapkan prasarana-prasarana protokol kesehatan. Namun ada juga masjid yang umpamanya di dalam SE ini diharapkan jarak antar jamaah itu kan 1 meter. Ya. Ada ketika kita evaluasi ke masjid, ternyata mereka belum menerapkan ini. Masih ada yang masih ada yang pemahamannya ada yang mengatakan tidak sempurna sholat kita kalau tidak kita rapat-rapat gitu. Ini memang tantangan tersendiri yang memang harus kita hadapi dalam rangka bagaimana SE ini betul-betul diterapkan oleh masyarakat di bawah. Oke, kemudian koordinasi yang dibangun oleh Satuan Tugas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi KPRI, dimungkinkan tidak adanya satuan tugas khusus di rumah-rumah ibadah yang mengawasi hal tersebut, Pak? Atau mungkin berkoordinasi dengan Ketua RT RW untuk mengawasi agar tempat-tempat ibadah kita itu tetap menerapkan protokol kesehatan, Pak? Sebenarnya begini, yang namanya aturan di aturan ini kita terapkan, itu kan kita menyampaikan bersama MUI, saya kira kita menyampaikan. Namun yang menegakkan aturan ini kan ada lembaga, ya kan? Mungkin bekerja sama dengan tim COVID, mungkin di tim COVID itu kan ada penegak hukum, ada kepolisian dan lain sebagainya. Mungkin nanti ke depan kalau memang ini merasa membahayakan di suatu lingkungan, seperti contoh umpamanya di satu lingkungan rumah ibadah yang memang penularannya cukup tinggi, kemudian mereka juga masih juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, mungkin nanti kita akan kerjasama dengan pihak-pihak tim COVID gugus setempat, kemudian keamanan, ya kan, dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menerapkan SE ini di lapangan. Jadi tunggu ada kasus yang besar di suatu wilayah, kita baru akan kemudian mencegah dulu, Pak, mencegah dulu. Benar. Kita lihat suatu wilayah. Kalau memang seandainya suatu wilayah itu tidak melaksanakan prokes, ya kita turun. Saya ingin ke Pak Bambang Mariono, Ketua MUI Provinsi KPRI. Pak Bambang, bagaimana MUI menyikapi surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Majelis Ulama memerankan fungsinya. Fungsi Majelis Ulama itu sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, juga Majelis Ulama sebagai syarikul hukumah, mitra pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Agama yang merupakan bagian dari pemerintah merupakan mitra dari Majelis Ulama.
MUI bukan di atas pemerintah, juga bukan di bawah pemerintah. MUI sejajar dalam rangka kemitraan. Oleh karena itu kita berkomitmen bahwa setiap hal-hal yang menyangkut tentang kebaikan umat, kebaikan agama, li-islahil ummah, kebaikan umat, li-islahil din, kebaikan agama, dan juga li-islahil wataniyah, kebaikan berbangsa dan negara, wajib kita dukung dan kita berikan apresiasi gitu. Nah, terkait SE nomor 4 2022 ini memang kita belum membahas di Majelis Ulama tentang ini, tapi kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini sama dengan TAP SE dulu edaran nomor 15 dulu tahun 2020. bahwa tentu dalam rangka dijalbil maslahatil ibad, menarik kemaslahatan umat. Kita di Majelis Ulama, di Kementerian Agama juga sama, kita punya tanggung jawab 3. Pertama, tanggung jawab kita itu adalah mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Macam mana ibadah agama yang kita anut ini sejalan dengan keinginan pemerintah, tidak bertolak belakang. Kalau bertolak belakang jadi masalah. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan bersama. Di lapangan kita baca sejarah bahwa orang bisa berbunuh, bisa berkelahi itu gara-gara 2 hal. Pertama gara-gara perut, yang kedua gara-gara gesekan agama. Jadi ketika ada orang ibadah, dia anggap ini mengganggu dia ibadah, dia rela berjuang, korban itu untuk kebenaran dianggap itu sebagai. Hingga saat ini belum ada pembahasan khusus di MUI mengenai SE nomor 4 tahun 2022 ini, Pak? Ya, karena kita masih menunggu sifatnya juga edaran dari pemerintah. Belum sampai? Daerah belum sampai? Kita kan kemitraan, agama sudah kita sampai, cuma kita kan edaran Menteri Agama ini kan nanti disinkronkan dengan edaran pemerintah daerah. Nah, yang tahu COVID daerah itu kan COVID masing-masing daerah. Benar. Kita menunggu. Tapi yang jelas Fatwa Majelis Ulama nomor 14 2020 sudah jelas bahwa ketika COVID di daerah yang penyebarannya tinggi, maka orang boleh tidak melaksanakan ibadah Jumat, ibadah di masjid. Jadi ya justru tarkul Jumat boleh tidak. Tolak ukurnya PPKM level 3 berarti ya, Pak ya? Ketika penyebaran COVID-nya normal bisa dikendalikan, maka orang wajib melaksanakan ibadah Jumat. Tapi ketika kondisi tidak terkendali, ini 3 poin dipahami dulu. 3 poin ini. Ketika tidak terkendali, zonanya merah, orang sudah berjangkit banyak korban, maka tidak boleh melaksanakan ibadah di masjid. Nah, ini fatwa Majelis Ulama. Tapi fatwa ini tidak bisa MUI kerjakan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Maka pelaksanaan aplikasi di daerah itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Tapi Majelis Ulama fungsinya memberikan fatwa. Ya, menindaklanjuti SE Menteri Agama ini, pemerintah daerah belum membuat peraturan khusus ya, Pak ya, untuk dibahas. Sampai kita belum menerima. Tahu biasanya ketika Pemprov buat acara, rapatnya pasti mengundang Majelis Ulama. Tapi tadi terkait dengan untuk kebaikan umat dan agama, bagaimana kemudian sosialisasi yang diberikan oleh MUI kepada pengurus-pengurus masjid, kepada ulama-ulama kita, Pak, meskipun peraturan dari pemerintah daerah belum turun hingga saat ini? Kalau Majelis Ulama terus walaupun tidak bergantung pada kondisi COVID saja. Bahkan ketika COVID merata pun landai tidak dinilai, kita terus mensosialisasikan itu bahwa memang al-ikhtiras, menjaga diri daripada bala, musibah, virus itu wajib hukumnya. Maka kita juga mungkin tidak berbentuk pertemuan dengan masyarakat, tapi kita lebih banyak kepada surat edaran. Kita Majelis Ulama membuat surat edaran menyampaikan fatwa ini. Intinya adalah mendukung daripada kebijakan daerah, juga kebijakan daripada Kementerian Agama dan pemerintah. Memastikan bagaimana pengurus-pengurus masjid tersebut menerapkan surat edaran ini seperti apa dari MUI sendiri? Ya, itu harus melibatkan semua stakeholder, tidak bisa Majelis Ulama sendiri. Ada Dewan Masjid, ada forum komunikasi mubalik, ada forum RT RW, FKDM, itu harus semua bergerak. Tapi koordinasi dibangun ya sampai saat ini ya kalau oleh MUI? Koordinasi itu kita ke Dewan Masjid saja. Kalau itu saya rasa lebih pada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk memanggil, mengajak duduk bersama. Benar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Abu Sufyan mengenai jarak antar jamaah yang 1 meter ya, tertuang juga di SE nomor 4 tahun 2022 ini. Tanggapan MUI apakah diperbolehkan, Pak, sebenarnya, Pak? Jarak 1 meter pada saat kita dilaksanakan sholat ibadah di masjid. Dalam menentukan fatwa, menentukan sesuatu itu, Kementerian Agama itu harus tentu punya fakta. Ketika SE dibuat, kemudian juga ketika fatwa dibuat 1 meter itu kan melibatkan epidemiolog, ahli penyebaran virus. Jadi kalau virus itu nular jarak berapa ya? Jarak 1 meter, dia boleh-boleh saja. Dalam hukum fikih tidak ada masalah itu.
Jadi bahkan kita jarak 1,5 meter juga nggak ada masalah karena kondisinya memang penularan diperlukan. tinggi. Ya. Oke, Pak Abu Sufyan, beberapa butir dari surat edaran seperti penyediaan sarpras ya, penunjang prokes di tiap-tiap rumah ibadah, kemudian juga kita di PPKM level 2 sekarang Provinsi Kepri maksimal 75%, kemudian juga kotak amal tidak dijalankan sebaiknya. Nah, apakah detail-detail ataupun butir-butir dari poin surat edaran ini sudah dipahami secara komprehensif, Pak, secara menyeluruh oleh pengurus-pengurus masjid kita kepada masyarakat kita juga khususnya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya surat edaran ini kalau kita baca seluruh rumah ibadah, seluruh pengurus semuanya secara detail, saya katakan tadi sampai kepada sosialisasi pun ada di dalam SE ini. Ya. Jadi tentu ketika ini sampai ke pengurus masjid, kemudian dibaca, insya Allah pengurus masjid ini akan paham bahwasanya yang harus dilakukan ketika level 2 kita sekarang ini, apa yang harus kita lakukan, berapa jamaah yang boleh, kapasitas masjidnya berapa, maka yang boleh berapa, kemudian bagaimana protokol kesehatannya yang harus dilakukan, saprasnya apa yang harus dipenuhi. Saya kira mudah-mudahan pengurus masjid memahami dari surat edaran ini, karena surat edaran ini cukup detail, Pak. Iya, pengawasan yang kita perlukan ya, Pak ya. Percuma jika ada surat edaran tapi pengawasan dari pemerintah daerah pun juga lemah. Memastikan hal tersebut, Pak, seperti apa? Ya, kita di bawah itu ada penyuluh agama, ada penghulu, di bawah ada KUA. Jadi kita sudah melaksanakan pengawasan melalui stockholder yang ada di bawah itu. Kita melakukan pengawasan itu pertama melalui stockholder ada, yang kedua kita minta laporan, Pak. Jadi laporan detail dari apa sekarang ini laporan itu sudah masuk. Dari evaluasi yang saya sampaikan tadi, memang secara SE ini itu sudah sampai ke rumah ibadah. Namun di dalam pelaksanaannya itu yang saya katakan perlu dievaluasi. Ada rumah ibadah yang melaksanakan, ada yang tidak. Jadi yang tidak itulah perlu kita lebih dalam lagi, Pak. Apakah memang tidak memahami seperti yang kita tahu bahwa dari ini, atau memang ada paham-paham lain yang memang tidak mau mengikuti SE ini. Jadi itu perlu kita evaluasi terus, Pak. Baik, Pak Bambang Mariono, terkait dengan surat edaran ini, pelaksanaan sholat Jumat, apakah ulama-ulama kita, khatib-khatib kita memang sudah diimbau? Ada beberapa poin ya, seperti misalnya khatib dihimbau untuk jamaah menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga menggunakan masker. Apakah sudah diberikan pemahaman, Pak, khatib-khatib kita mengenai hal tersebut, Pak? Ya, kita sejak awal COVID sudah memberikan pemahaman, edaran, pengajian-pengajian ya. Kemudian nanti untuk kelanggengan daripada edaran itu, arahan itu bergantung kepada pemerintah daerah lagi untuk terus mengontrol, melihat kalau yang kurang ya dibantu, misalnya maskernya kurang dibantu maskernya. Kemudian juga diminta imam-imam masjidnya untuk aktif. Kalau jaga jarak ini kan memang ini banyak masjid yang tidak buat jaga jarak kan. Karena memang saya rasa juga perlu koordinasi yang tinggi antara pihak-pihak terkait tim COVID kepada imam-imam masjid, kepada pengurus masjid. Jadi kalau kami kan Majelis Ulama sifatnya memberikan fatwa, hanya menyampaikan fatwa. Aplikasi lapangan itu minta daerah. Oleh karena itu nggak bisa kita Majelis Ulama terjun langsung gini-gini, nggak bisa. Itu hak wewenang daripada pada daerah. Jadi tugas kita adalah fatwa, bukan eksekusi. Eksekusi itu hak daripada pemerintah daerah. Ya, menyikapi varian baru COVID-19 yang menyebar lebih cepat ya, Pak, Omikron ini, anjuran Anda kepada jemaah-jemaah kita yang berada di atas 60 tahun usianya, kemudian juga punya penyakit penyerta atau komorbid, apa anjuran Anda pada remu ini sendiri, Pak? Ya, anjuran kita sama dengan anjuran dokter ya. Kalau memang kondisi 60 bugar ya silakan laksanakan ibadah di masjid, tidak ada masalah, tetap prokes. Tapi ketika Anda tidak bugar, Anda punya potensi untuk mudah tertular, imun lemah ya, sebaiknya laksanakan di rumah saja. Tapi kalau hari ini kan untuk level Kepri terkendali COVID-nya, maka ya wajib Jumatan. Ini kita bicara ketika tidak terkendali. Artinya untuk usia-usia 60 ya silakan saja. Yang tahu diri kita kan kita sendiri. Konsultasi ke dokter. Pak Abu Sufyan, singkat saja terakhir, apa himbauan Anda kepada masyarakat, kepada pengurus-pengurus masjid dan juga pengurus-pengurus rumah ibadah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, Pak, di situasi COVID-19 varian Omikron ini, menyikapi surat edaran nomor 4 tahun 2022? Silakan, Pak.
Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, umat beragama seluruhnya di dalam melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menghimbau agar dapat patuh kepada tuntunan atau protokol kesehatan di masa pandemi ini dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu seluruh pengurus masjid, seluruh pengurus rumah ibadah yang lain, gereja maupun vihara dan yang lainnya agar betul-betul memahami surat edaran Menteri Agama Nomor 4 tahun 2022, kemudian menerapkan di dalam pelaksanaan ibadah sehingga jamaah kita itu merasa aman dan nyaman di dalam melaksanakan ibadah. Ya, tentunya juga harus ada pengawasan dari pemerintah daerah ya Pak ya, menyikapi hal tersebut ya Pak ya. Kemudian saya juga mengharapkan pemerintah daerah agar di dalam SE 4 tahun 2022 ini ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya tentu sama-sama mengawasi ke semua rumah ibadah dalam rangka kenyamanan dan keamanan lah kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Pak Bapak Mariono, terakhir Pak, anjuran dari MUI, himbauan dari MUI kepada masyarakat, kepada jemaah-jemaah untuk melaksanakan ibadah dengan aman, tentram, damai, tapi juga tetap awas atau perhatian dari COVID-19 ini Pak. Ya, pertama kita Majelis Ulama mengajak pertama kepada seluruh masyarakat untuk banyak-banyak berdoa ya, beristighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nak masuk Ramadan ini COVID-19 ini Allah angkat lagi lah yang ada dari Provinsi Kepri dan dunia umumnya. Kemudian juga kita banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Di samping itu juga tetap laksanakan ibadah sebagaimana biasa, tetapi dengan tetap patuh pada prokes supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan yang kita harapkan masuk Lebaran nanti kita dalam kondisi sehat walafiat dan juga COVID tidak meningkat. Karena kerjasama ini tidak bisa oleh satu pihak, tapi semua pihak untuk menyadari bahwa kesehatan kita, ibadah kita itu berguna dan penting bagi kepentingan kelanjutan ekonomi umat. Ya, perlu perhatian dari semua pihak ya Pak untuk supaya kita tetap aman, damai, tentram, tapi juga harus menerapkan protokol kesehatan ya. Bapak, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program U-Talk. Itu tadi wawancara kami saudara dengan Ketua MUI Provinsi Kepri Kiai Haji Bambang Mariono dan juga Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri Pak Abu Sufyan. Surat edaran Menteri Agama terbaru dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di sisi lain juga diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, pemuka agama, pengurus tempat ibadah, serta jamaah dalam sosialisasi dan juga tentunya memastikan surat edaran ini dapat berjalan dengan lancar. Tetap saksikan U-Talk edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fahrian Bahri. Sampai jumpa.